Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Win Raden Mas Said Surakarta Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hilwan Ali Fitri. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDIT Al-Fat Cibitung, Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 Win Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah SDIT Al-Fat Cibitung, Kabupaten Bekasi. Praktek pembelajaran kali ini saya melaksanakan di kelas 5 pada materi ibadah haji dan kurban dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Semua ya kalian? Ya, alhamdulillah. Coba saya lihat dulu nih, hari ini ada siapa yang nggak masuk ya? Askin. Kenapa Askin hari ini nggak masuk? Ada kabar? Tidak tahu. Nanti saya cek dulu, dicek aja ya. Barangkali dia ada keperluan atau mungkin barangkali dia sakit belum sempat WA. Tapi mudah-mudahan beliau sehat ya. Kita doakan sama-sama untuk Askin bahwa pada hari ini tidak bisa ikut belajar bersama kalian. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat hingga besok bisa ikut kembali belajar sama kalian. Bisa kalian mendoakan di sela-sela sholat kalian? Jika ada teman yang sakit, itu kewajiban kita selain menjenguk adalah untuk mendoakannya. Kita buka dulu dengan berdoa sebelum memulai pelajaran. Untuk itu kepada ketua kelas Ananda Rasid untuk memimpin berdoa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna dan murojaah surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya.
seperti biasa yang telah kalian lakukan setiap pagi untuk pekerjaan dan membaca Asmaul Husna demi menambah keberkahan kita belajar pada pagi hari. Ini sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semuanya. Ayo, silakan berdiri. Ya, kita akan menyanyikan kembali dengan rapi. Oke, kita melanjutkan. Saya akan mengecek kesiapan belajar kalian pada hari ini. Siap untuk belajar hari ini? Ya. Kita speaking dulu ya sebentar ya, biar kalian tes, biar kalian segar. Ya, biar fokus. Coba saya akan ngetes tepuknya yang seperti biasa. Ya, coba tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 2, 1, 2. Ayo bangun pagi dan beribadah, berolahraga dan gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Siap, bagus. Coba saya akan tes fokus kalian. Ya, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 1. Nah, alhamdulillah berarti kalian hari ini sudah fokus. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang materi pelaksanaan ibadah haji. Bisa kalian baca di depan? Ya, itu materi kita hari ini, pelaksanaan materi ibadah haji. Tapi sebelum materi ibadah haji, kita sudah belajar pertemuan yang lalu tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Oh, Kaila. Ya, apa Kaila? Pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Berteman tanpa membedakan agama. Tentunya di rumah kalian banyak ya teman-teman kalian yang agamanya berbeda. Ada apa aja? Ada Nasrani, ada Katolik, dan yang lain sebagainya. Kalian berteman tetap ya? Coba sebutkan apa aja yang harus kita lakukan ketika kita berteman dengan teman yang beda agama. Saling menghormati keyakinan, saling menolong kita memahami kehidupan. Bagus. Tidak pilih kasih teman-teman yang berbeda agama. Iya, bagus. Ya, coba apa hikmahnya belajar tersebut kita kemarin? Menciptakan kedamaian, menjadi pribadi yang rendah hati, mempererat persaudaraan. Bagus, saya kasih nilai 100 buat Kayla ya. Nah, ya, oke. Itu pelajaran yang kemarin yang udah diajari sebelum materi ini. Kita akan masuk ke materi pelaksanaan ibadah haji. Karena kaitannya dengan ibadah haji itu nanti karena kita akan di sana itu berkumpul dengan orang banyak dari berbagai macam negara, dengan berbagai karakter, berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai suku, berbagai bahasa. Tapi kalau akidahnya sama, umat Islam, tetapi berkumpul jadi satu di sana, berjuta-juta umat kumpul jadi satu dengan perbedaan yang beragam. Ya, baik. Untuk kita hari ini materinya adalah tentang ini ya, pelaksanaan ibadah haji. Oke. Untuk pelaksanaan ibadah haji, kira-kira saya mau nanya nih pemantiknya. Kira-kira siapa yang nanti sudah besar cita-citanya ingin berangkat haji? Angkat. Wah, ini semua ya. Ya, alhamdulillah. Niatkan dari sekarang kalian ingin haji. Adakah di antara kalian keluarganya yang sudah berangkat haji? Ada? Oh, ada 1, 2, 3, 4. Coba kalian kepingin ke sana? Ingin nggak ke sana? Jangan hanya cita-cita, tapi diniatkan dari sekarang. Ingin ke sana. Tentunya semua orang kepingin berangkat haji ke tanah suci. Kemana tuh? Ke Mekah, ya, ke Mekah. Kemudian perasaan apa kalian jika kalian suatu saat berangkat haji? Perasaan kalian? Senang, bahagia, sedih, atau gimana? Gimana perasaan kalian? Coba dijawab, suaranya dikeluarkan.
Bahagia, senang, keluarganya juga ada yang berangkat haji. Adakah keluarga kalian yang tahun ini berangkat haji? Gak ada? Gak ada ya? Oh ada, siapa ini? Sakira, siapa yang berangkat? Mamanya udah berangkat haji. Alhamdulillah, kita doakan berangkat hajinya pada tahun ini Allah jadikan hajinya menjadi haji mabrur, pulangnya dengan selamat dan membawa haji yang mabrur ya. Kemudian apa sih tujuan kita untuk pembelajaran manasik haji? Pertama, bisa kalian baca satu. Bagus. Yang kedua, Peserta didik mampu menjelaskan rukun dan syarat haji serta hikmah berhaji. ya. Yang ketiga, Peserta didik mampu membuat proyek sederhana berupa poster pelaksanaan ibadah haji. kita hari ini akan belajar peragaan manasik haji dengan memakai proyek PJBL. Apa itu proyek PJBL? Ya, Project Basic Land Learning. Ya, kita akan membuat proyek sederhana berupa poster atau mading. Kita akan membuat mapping, ya, mapping urutan pelaksanaan ibadah haji. Urutan itu berarti rukun haji, ya, mulai dari berangkat dari Indonesia, kemudian mikot sampai pulang kembali. Nanti kita akan membuat proyeknya, akan diurutkan. Ya, itu tujuannya. Kemudian ini ibadah hajinya. Ibadah haji itu otomatis kita harus memakai pakaian seperti ini. Laki-laki memakai pakaian ihram, perempuan tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kalau laki-laki ini nggak pakai pakaian apa-apa. Ya, dia pakai kain ihram aja yang dilipkan dan ini. Tidak ada yang memakai yang berjahit. Ya, ini pakaian ihram namanya. Ya, apa itu haji? Ada yang tahu? Apa itu haji? Siapa yang tahu pengertian ibadah haji? Nah, itu haji. Haji itu adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, ya, atau Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan, berarti kalau haji khusus bulannya, yaitu bulan Zulhijjah, bulan Hijriah, ya. Karena nanti akan dilanjutkan kalau misalnya setelah haji itu bulan Zulhijjah itu ada pemotongan hewan kurban. Baik, kita akan lihat dulu proses video tentang ibadah haji. Kalian bisa simak, disimak aja. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa kabar ya adik-adik? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Adik-adik yang soleh dan juga soleha, pada mau nggak nih berangkat haji? Siapa dong yang nggak mau berangkat haji? Soalnya berhaji kan rukun Islam yang kelima ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih tata cara pelaksanaan haji yang benar dan baik itu bagaimana sih? Yuk kita bahas sama-sama. Tata cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot ada yang bisa dipahami tadi tentang urutan, ya, tentang urutan rukun haji mulai dari berangkat ihram, niat, kemudian sampai tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan, meninggalkan kota Mekah dan akan kembali ke tanah air. Baik, kita akan mendesain, ya, sebelum mendesain kalian harus tahu dulu ini. Hari ini kita akan membuat proyek, ya, proyek untuk mendesain, membuat mapping haji, urutan haji yang sudah tadi saya sampaikan di rukun haji yang sudah dijelaskan di video tadi. Nanti kalian bikin map. Di sini saya mempunyai LPD. LPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya siapkan LPD-nya. Kemudian kalian sudah membawa karton buat medianya. Sudah, silakan keluarkan kartonnya. Kartonnya dikeluarkan untuk medianya. Ya, ini LKPD-nya. LKPD-nya, ya.
saya bagikan ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Gunting dan ditempelkan, dibuat mapping di gambar yang karton yang sudah disiapkan. Ini mappingnya, ada beberapa lembar. Silakan bawa alat gunting, bawa lem, mapping. 1,2. 1,2. Sampai belum dapat? Ini belum dapat mappingnya. Ya, silakan dimulai untuk membuat mapping. Siapkan guntingnya sesuai dengan arahan. Ya, ya silakan mulai digunting di ininya. Tampaknya belum? Sudah megang gambar Ka'bahnya belum? Belum. Nah di sini ada gambar Ka'bah. Nanti saya akan bagikan. Nanti kalian gunting ya. Kalian gunting. Ini untuk 2 kelompok. Ini untuk 2 kelompok. Nanti digunting, kemudian dibagi 2. Oke? Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. 20 menit cukup? 20 menit cukup, silakan? Cukup ya? Cukup. Ayo, silakan mulai. Nih, ininya dipotong. Nih lemnya nih. Nih lemnya. Lem. Siapa yang nggak punya lem? Ayo, waktunya 20 menit. Ya, itu kan berapa? Itu apa namanya? Ya, silakan dikerjakan. Mulai dulu ke Ka'bahnya dulu ya. Ka'bahnya dulu. Nah, dulu nanti bisa di belakangan. Kalau bisa begitu ya. Cek. Ya. Yang penting semua rukun-rukunnya dipasang dulu, baru nanti dikasih nama. Ya. Ya, ini dulu. Ya, ini pasang dulu. Siapa yang bagus nanti akan dikasih apresiasi. Tenda yang gede mana? Ada yang di sana. Di sana. Silakan nih tendanya. Sini, di sini ya. Sini, kemudian di mana lagi? Sini. Lalu di sini. Ada 3. Nah, tadi capnya yang kecilnya kayak ini. Silakan dikasih nama sesuai dengan ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Kegiatan apa? Dikasih garis dulu. Ini sa'i kegiatannya kasih garis dulu.
Apa aja? Apanya? Ya, silakan. Kalau bagus warna hijau, kalau warna biru nih, warna biru. Nanti kalau buat merkuri hitam. Ya, silakan kasih garis. Ya, ini nanti kasih di sana juga ya. Ayo waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Kalau sudah kasih mapping, silakan dikasih. Ya, silakan kasih nomor. Kasih langsung aja garis ini. Ya. Mana ya tadi? Ini aja, ini nanti kalau kamu pakai ini kamu bingung. Ya, ini namanya apa? Nih, di sini tulis nih. Ini nomor urut dulu dari nomor 1 nih. 1 di sini namanya apa? Di sini nih, di sini. Nah, di sini ya. Pakai tulisan yang bagus. Itu aja, kami aja kami. 15 menit lagi silakan kasih nomor. Nanti kan. Ya, nanti ada penilaian saya. Kamu gak usah mikirin temennya. Kasih nomor. Jangan nanti dibagi mana itu nomornya? Nomor. Nah, terus nomornya mana? Ini tanda yang buat nomor. Jangan lupa dikasih tanda panah. Alur perjalanannya mulai dari kedua-duanya bukunya juga boleh masukin. Ya, ini sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya ini apa nanti kasih mappingnya. Sudah selesai? Judulnya, kasih judulnya. Tulis, kasih judulnya. Silakan maju ke depan, kelompok 1. Baca salam dulu ya. Ambil jam suaranya. Pasang di sini. Ya, ya, silakan ditempel. Kelompok, tolong pegangin tolong dipegangin. Dia, silakan dipresentasikan. Suaranya keluarin. Suaranya keluarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, keempat wukuf, ketujuh kembali ke Mekah, melakukan tawaf perpisahan keluarga sebelum mengakhiri pelaksanaan haji. Yang ke-10 kembali ke tanah air. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Untuk presentasi dari kelompok 2, silakan dipasang di depan. Ya, bantuin. Ya, terus ya. Ya. Baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kelompok Kelompok 3. Pelaksanaan ibadah haji. silakan jelaskan. Yang pertama mikot, Suaranya yang kedua tawaf, sedikit. yang ketiga syai, yang keempat Tepuk tangan, kasih apresiasi buat kelompok 3. Bukan dorong-dorongan. Suaranya keluarin ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan doa pelaksanaan ibadah haji. 1 mikot, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 wukuf, 5 umroh, 6 tahalul, 7 kembali ke Mekah,
Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kasih memberikan presentasinya kepada kalian semua. Ya, terima kasih. Kita pasang dulu ya, ada tempatnya ya. Ada tempat ya, silakan di sini ya. Ini adalah hasil presentasi kalian, ya, hasil karya kalian, hasil proyek kalian untuk menulis mapping. Mapping itu apa? Urutan pelaksanaan, urutan, kalau ini namanya rukun haji. Tugas kalian adalah memberikan apresiasi penilaian buat temennya. Kelompok 1 menilai kelompok 2. Kelompok 2 menilai kelompok 3, kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai kelompok 1. Siap? Siap. Nanti kalian tulis di sini masing-masing ya. Nanti kalian tempel. Misalnya ini tadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok ya. Ditulis. Oh, baik sekali atau misalnya apa, silakan. Kata-kata yang membuat penilaian buat kalian terhadap temannya. Silakan pakai pulpen. 3 ya. Ya, nomor 4. Udah? Nomor 3 udah? Ya, silakan nomor 3. Nomor 3 berarti menilai. Kamu udah? Nggak usah panjang-panjang. Ya, ayo. Sama keren. Kata-kata bagus dan keren. Untuk kelompok 3 yang menilai adalah kelompok 2 ya. Ini B plus. Wah, dapat B plus. Emosi senyum, kebanyakan yang senyum ini lumayan bagus dan menarik. Kemudian untuk kelompok 4 yang nilai kelompok 1 ya. Yang nilai kelompok 1. Kelompok 3. Ini keren, mantul, bagus cuy. Lumayan keren, bagus banget. Wow, bagus ya. Terima kasih untuk tangan semua untuk untuk pembuatannya. Tadi kita sudah simpulkan ya bahwa untuk perjalanan haji itu kita memulai dari mikot, tawaf, sa'i, kemudian kita menuju wukuf di Padang Arafah, kemudian jumroh, tahalul, kemudian kembali ke Mekah, kemudian melakukan tawaf. Kemudian di sini ada jumroh lagi, kemudian tawaf wadah, kemudian salam. Itu kesimpulannya ya. Dulu mempunyai tes tulis. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Refleksi dulu ya. Kita refleksi untuk mengingat kita, daya ingat kita sampai di mana pembelajaran kita hari ini. Ya, siap untuk refleksi? Ya, kita akan ambil contoh per kelompok. Ya, dari kelompok 1. Coba kelompok 1, apa yang dipelajari hari ini tentang ibadah haji? Ya, nah bagus. Kemudian untuk kelompok 2, siapa yang mau menjawab refleksinya? Bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang ibadah haji? Siapa? Said? Ya, soalnya keluar kanan. Ya, kemudian kelompok 4. Kelompok 4, apa perubahan sikap yang harus kamu lakukan setelah belajar tentang haji? Apa perubahan sikapnya? Menjadi lebih sabar, lebih taat beribadah, dan menghormati sesama. Ya, menjadi lebih sabar, menghormati terhadap sesama. Nah, oke, itu refleksi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan kalian bisa menguasai materi tentang pembelajaran haji pada pagi hari ini. Kemudian insya Allah nanti kita akan selanjutnya di pertemuan kedua akan menyampaikan materi tentang ibadah kurban. Karena ibadah kurban itu masih ada hubungannya dengan proses haji. Karena masih di bulan Dzulhijjah
Karena Idul Kurban itu setelah prosesnya kalau di Indonesia setelah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian di hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13, insya Allah nanti akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Cukup hari ini, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan semuanya dirapikan alat tulisnya, kemudian dirapikan hal-hal yang ada di meja dipimpin oleh ketua kelasnya. Kita